Semua, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rizky Rizaldi dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Psikologi, jurusan S1 Psikologi dengan NIM 167, akan menceritakan sebuah kasus yang berhubungan dengan konsep psikologi positif yang berjudul lingkungan pertemanan yang positif. Seorang teman saya yang berinisial J ini memiliki lingkungan pertemanan dengan K dan A yang sudah sangat lama mereka jalin semenjak kecil. Mereka sering sekali melakukan berbagai hal bersama-sama. Mereka di sini menerapkan konsep well-being dengan selalu bersikap positif terhadap diri sendiri maupun kepada sesamanya. Mereka juga menjadi penyemangat satu sama lain dalam menggapai tujuan hidup serta upaya pengembangan diri mereka. J juga menerapkan konsep gratitude di sini karena dia sangat bersyukur memiliki sahabat seperti K dan A yang mau mendengarkan semua ceritanya. Di sini, K dan A menerapkan konsep aktif konstruktif karena mau mendengarkan cerita J. Sedangkan mereka bertiga menerapkan konsep empty love, yaitu berhubungan sebagai seorang sahabat tanpa adanya rasa suka, dan mereka juga saling membantu. J adalah orang yang sangat baik dan pintar dibanding dengan K dan A. Dia selalu mendapat peringkat 10 besar di kelasnya. Walaupun tidak mendapat peringkat 1, tetapi K dan A tetap saja bangga dengannya. J juga sangat baik hati karena suka menolong K dan A ketika mereka dalam kesulitan dalam mengerjakan tugas atau dalam kesulitan belajar. J mau membantu K dan A. Sebaliknya, jika J merasa kesulitan, K dan A juga akan dengan senang hati membantu J. Di sini, mereka semua saling menebarkan positive emotion terhadap satu sama lainnya. J adalah orang yang sangat suka belajar hingga kadang dia lupa waktu untuk melakukan kegiatan lain seperti mandi, makan, dan lain-lainnya. J sangat terbawa oleh arus yang merupakan konsep dari engagement. Kebiasaannya ini bisa dibilang baik, bisa juga dibilang buruk. Bisa dibilang baik karena J giat dalam belajar dan terus-menerus belajar, tetapi buruknya dengan dia terus-menerus belajar, dia melupakan kewajiban-kewajibannya yang lain seperti makan, mandi, beribadah, dan lain-lainnya. Sangat disayangkan sekali di sini J adalah orang yang sedikit suka membuli temannya di kelas. J merupakan orang yang menerapkan relationship aktif destruktif. Di sini K dan A sudah sering sekali menasihati J, tetapi J tidak mau mendengarkan. Sampai tiba akhirnya ada satu teman J yang merasa dibully oleh J melaporkan J ke guru BK. Lalu guru BK memanggil J dan J disuruh menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap temannya itu. Setelah mendengar penjelasan J, guru BK ini memutuskan untuk memanggil orang tua J ke sekolah untuk diberikan bimbingan. Orang tua J pun sangat marah mendengar kelakuan anaknya ini. Setelah kejadian itu, K yang adalah teman J mengatakan untuk menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran hidup. Di sini K menerapkan konsep meaning reappraisal. Setelah kejadian itu, J sempat merasa terpuruk. Tapi dia cepat-cepat bangkit berkat dukungan dari K dan A. Selanjutnya, guru J yang tahu bahwa J adalah anak yang pintar menyuruh J untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. J menyanggupi tawaran lomba tersebut. J terus berlatih setiap harinya agar bisa memenangkan lomba tersebut dan mendapatkan minimal juara 3. Singkat cerita, J mengikuti lomba dan bersyukurnya dia mendapat juara 2. J mendapatkan achievement atas apa yang dia peroleh itu. Gurunya pun sangat bangga dengan J dan mengapresiasi J. Setelah semua kejadian itu, J sangat berterima kasih kepada K dan A. Di sini J menerapkan konsep attribution, yaitu manusia harus saling berterima kasih.
J berterima kasih kepada K dan A karena berkat support dari mereka, J dapat melewati keterpurukan itu dan berhasil memenangkan lomba yang sudah diamanatkan oleh gurunya itu. Walaupun hanya menjadi juara 2 tapi sudah lumayan. K dan A juga menerapkan konsep acceptance yang mana saat mereka berdua menolong dan berbuat baik terhadap J, maka mereka merasa kebaikan itu akan kembali ke diri mereka masing-masing. Mereka juga merasa dihormati oleh J karena terlebih dahulu mereka menghormati J. K dan A juga menerapkan konsep reciprocity di mana mereka memperhatikan terlebih dahulu teman mereka yaitu J tanpa menunggu J memberi perhatian kepada mereka terlebih dahulu. Semakin ke sini, mereka bertiga semakin memahami satu sama lain, yang merupakan definisi dari konsep knowing and being known. Mereka juga menerapkan konsep respect di sini karena mereka juga mulai menghargai dan menyayangi satu sama lain sebagai seorang sahabat. Walaupun masing-masing dari mereka mempunyai kekurangannya masing-masing, tetapi mereka dapat menerima kekurangan itu dengan hati terbuka, dengan pikiran yang terbuka. J, K, dan A juga sangat terbuka satu sama lain. Hampir tidak ada rahasia di antara mereka. Karena mereka sudah mempercayai satu sama lain, kondisi ini sesuai dengan konsep self-disclosure, di mana maksud dari konsep ini adalah saling keterbukaan antara satu dengan yang lain dan saling bertukar informasi pribadi. Demikian pemaparan kasus tentang psikologi positif yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Dadah.